Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jemaat yang kami kasihi dimanapun kita berada saat ini, salam sejahtera, Shalom. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan memohon pertolongannya. Bapa di surga, kami bersyukur boleh duduk dengan tenang di hadirat-Mu untuk menikmati kehadiran-Mu melalui pemberitaan firman yang sebentar kami akan dengarkan bersama. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan ini, tolong anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga berada, kami boleh sehati menantikan sabda-Mu dan memahami isi hati-Mu, lalu kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikianlah kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Terima kasih, di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24-26. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya kecil ikut kebaktian gereja, ada beberapa hal di dalam liturgi yang saya sukai. Liturgi kebaktian itu pada bagian-bagian yang terakhir, nah itu saya sangat suka. Bagian pengutusan, ada lagu yang dinyanyikan, atau mungkin doksologi yang dinaikkan. Wah, sangat suka di bagian itu. Mungkin sebagian banyak orang Kristen juga mirip seperti itu. Kenapa? Ya, tepat Bapak Ibu. Karena sebentar lagi adalah doa berkat. Begitu doa berkat dinaikkan, diberikan kepada umat Tuhan, maka saat itu genaplah sudah sebuah kebaktian. Tentunya di sini bagi saya waktu itu bukan karena saya siap diutus dan kemudian masuk ke dunia menjadi berkat. Namun karena ibadah akhirnya selesai juga. Akhirnya usai juga, dan sekarang saya boleh pulang lalu melakukan apapun yang saya suka. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, 1-2 jam berada di gereja, mendengarkan firman dan mengikuti ritual, liturgi gerejawi yang ada. Bagi sebagian orang dirasa peraturan yang mengikat, peraturan yang menekan, dan formalitas saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar doa berkat yang disampaikan oleh para imam dari perjanjian lama sampai hari ini. Doa berkat yang usianya kalau kita hitung-hitung kurang lebih ribuan tahun, bahkan bisa sampai 4.000 tahun lamanya. Doa berkat yang sama yang tidak pernah berubah dari dulu, ya. Terus menerus panjang sejarah umat Israel, gereja mula-mula dan hari ini gereja Tuhan. Doa berkat yang sama. Yevarechecha Adonai Veish Merecha Ya'e Adonai Panav Elecha Vehunika Yisa Adonai Panav Elecha Ve'aseh Lecha Shalom Wajah
Tuhan melihat kepada kita. Wajah Tuhan memancarkan sinarnya, menerangi kita. Janji penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, yang luar biasa bersama dengan kita, umatnya. Apakah hati kita tidak tersentuh dan tertegur karena doa berkat yang semacam itu? Nah, hari ini kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-6 tentang bangsa Israel yang Tuhan sudah pimpin, Tuhan bebaskan mereka dari Mesir, menjalani perjalanan di padang gurun dengan penuh pergumulannya. 1 tahun penuh mereka mengalami banyak hal, mereka harus bertemu dengan banyak hal. Ada kesulitan, ada permasalahan, pergumulan, krisis yang muncul, tapi juga tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang luar biasa menolong mereka, membebaskan mereka, memelihara mereka. Tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Nah, setelah mereka sampai di lembah padang gurun Sinai, tahun kedua, memasuki tahun kedua, Tuhan berfirman. Tuhan menyampaikan firman ini kepada Musa abdi Allah. Perjalanan Israel di dalam pimpinan Tuhan, babak berikutnya penuh dengan tantangan yang baru, penuh dengan kesulitan pergumulan, memasuki tanah perjanjian. Di situ akan berjumpa dengan banyak hal. Nah, oleh karena itu, perlu satu konfirmasi, pegangan, keyakinan yang dibangun bahwa Allah yang sudah memimpin 1 tahun lamanya perjalanan mereka keluar dari Mesir dengan penuh keperkasaannya. Allah ini tidak meninggalkan dan terus akan memimpin perjalanan mereka selanjutnya, bahkan sampai pada kesudahannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah mendampingi dan mendewasakan umatnya dan gerejanya kita hari ini. Salah satunya dengan doa berkat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini apakah masalah kita? Biarlah kita terus memandang kepada Allah yang memandang kita. Di situ kita mendapat kekuatan dan penghiburan karena kasih-Nya dicurahkan. Itulah anugerah yang memimpin kehidupan kita dan membuat hidup kita tidak sama lagi. Ada seorang ibu dalam pergumulan yang sangat sulit. Suaminya meninggal dunia, dia masih relatif muda, anak 8 yang menjadi tanggungan dia. Warisan nggak ada, hidup dalam segala kekurangannya. Dia bekerja untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya itu 8 orang. Nah, saudara, ibu ini tidak mengeluh, ibu ini tidak menyerah, ibu ini tidak mengikuti ajaran cara-cara dunia dan orang-orang dunia. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah mempercayakan 8 anak ini. Saya seorang janda, tidak mempunyai apa-apa, tapi Tuhan titipkan 8 orang anak ini, maka aku akan menjaga, membesarkan mereka dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia berjuang untuk itu. Setiap hari dia awali dengan doa penyerahan untuk semua anak-anaknya itu. Malam hari ditutup dengan doa penyerahan kembali. Tuhan, 1 hari sudah saya lalui. Tanggung jawab yang Engkau titipkan 1 hari kepada saya sudah aku lakukan dengan baik. Nah, setiap hari demikian, setiap malam demikian. Tuhan, tanggung jawab yang Engkau titipkan kepadaku, menjaga anak-anak, membesarkan mereka, merawat keluarga ini, sudah aku selesaikan hari ini. Biarlah Engkau berkenan. Saudara, ibu ini berhasil membesarkan anak-anaknya dan mereka diberkati Tuhan menjadi berkat yang luar biasa hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, wajah Allah yang memandang ibu ini, anugerah kasih dan anugerah kekudusan, membuat ibu ini sanggup untuk hidup di dalam segala kesulitannya dan tidak kompromi terhadap tantangan dan godaan lalu meninggalkan Tuhan. Bahkan sebaliknya,
dia dengan penuh keyakinan menjalani kehidupan ini dan menjadi berkat. Wajah Tuhan memandang dia. Wajah yang sama, wajah yang sejak semulanya memandang kepada ciptaannya, memandang pada manusia, memandang pada saudara dan saya. Terus memandang, memancarkan terangnya, sinarnya yang penuh kasih dan kekudusan. Mari saudara, pandanglah wajah ini. Tataplah wajah ini. Temukan kekuatan, daya hidup, semangat, sukacita, damai sejahtera untuk menjalani kehidupan, perjalanan di depan kita yang kita tidak tahu, yang penuh dengan kesulitan dan tantangan ini. Maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berhasil karena wajah Allah memberkati kita, menolong kita, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.